Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari Esra 3 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sejak hari pertama bulan yang ketujuh, mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dan bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya, dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak, dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat.
karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikian pembacaan firman. Silakan Bu Sarma, dilanjutkan Roma 11 ayat 1 sampai 36. Ya, Ibu Sarma. Iya, Pak. Dilanjutkan Roma 11 ayat 1 sampai 36, Bu. Roma 11 ayat 1 sampai 36. Oke. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah.
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan yang akan selalu baru. Tiap orang yang selalu mendirikan mezbah baginya setiap hari. Karena ketika mezbah itu didirikan, korban bakaran disajikan, firman Allah turun. Gitu kan? Nah, selama ini kita mendapat pengajaran yang keliru tentang mezbah. Ya. Nah, kita lihat di Esra 3 tadi bagaimana orang-orang Yahudi, sebutan Yahudi itu dimulai di Babel ya. Sebutan Yahudi itu dimulai di Babel. Karena mereka menggunakan bahasa Aram. Jadi orang-orang Yehuda jadi Yahudi ya. Dan itulah disebab mereka kemudian disebut orang-orang Yahudi untuk memisahkan, untuk membedakan dari orang-orang Israel non-Yahudi, yaitu di luar suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Ya. Nah, kemudian orang-orang ini dipulangkan oleh Raja Kores yang ditunjuk, ditentukan, appointed, Mesiah. Ya. Kemudian atas biaya Raja Kores, mereka diizinkan dan disupport untuk membangun bait suci ya, oleh orang-orang kafir, Goyim. Ya. Pembangunan bait suci yang kedua itu disponsori oleh Goyim, oleh Raja Kores. Nah, lalu mereka mulai mendirikan mezbah dan peletakan batu pertama pembangunan bait suci. Ini menarik sekali ya. Sebenarnya itu ada sebuah simbol ya, di awal di masa transisi, tetapi orang Israel tidak menangkapnya. Kenapa nggak tanggap? Kenapa orang-orang Yahudi ini nggak tanggap? Karena mereka mempertahankan era ritual dan simbol di zaman Yesus. Ketika Yesus cerita tentang spiritual, mereka cerita tentang ritual. Ketika Yesus cerita yang rohania, mereka cerita yang jasmania. Ya, simbol-simbol, ritual-ritual jasmania. Bahkan ketika perempuan Samaria ini membenturkan Torah Samaria dengan Torah Yerusalem, di dalam Yohanes 4, ya, itu adalah sebuah pembenturan Torah Samaria dengan Torah Yerusalem. Di dalam Torah Yerusalem disebutkan menyembah Allah itu di Gunung Sion. Tetapi di dalam Torah Yerusalem, di dalam Torah Samaria, menyembah Allah itu di Gunung Yakub. Ya. Tujuannya adalah supaya orang-orang Samaria nggak nyebrang ke Yerusalem. Sementara orang-orang Yerusalem bilang, ya Torahnya aslinya begini. Ketika itu dibenturkan, lalu Yesus berkata, tidak akan menyembah di sana atau di sini. Tetapi orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Karena era Yesus adalah era transisi yang jasmania dan yang rohania. Yang jasmania, yang ritual dengan yang spiritual. Antara tampilan luar dengan inner, tampilan dalam. Antara metanoia ya, dengan semua atribut-atribut luar. Antara metanoia di dalam akal budi kita, pembaruan akal budi, dengan paksaan-paksaan, dengan sanksi. Ya, Efesus 2 ayat 15 mengatakan, dengan matinya Yesus disalib, ia membatalkan segala Torah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya.
dan menjadi satu dengan dirinya, yang adalah bait suci. Yesus berkata kepada orang Yahudi, runtuhkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan kitalah bait suci itu. Dalam 1 Korintus 6, kitalah bait suci itu. Kita, Anda dengan saya. Namun syarat untuk menjadi bait suci harus ada mezbah di dalamnya. Kalau tubuh kita ini adalah sebuah bait suci, maka di dalam tubuh kita harus ada sebuah mezbah. Ya kan? Dalam mezbah untuk korban bakaran. Karena mezbah tanpa korban bakaran, ya nggak ada gunanya. Ya, mezbah tanpa korban bakaran nggak ada gunanya. Mezbah itu harus ada korban bakaran. Nah, kalau di dalam era ritual dan simbol, yang namanya bait suci adalah bangunan fisik, bait suci, bangunan fisik. Di era perjanjian baru, yang namanya bait suci adalah tubuh kita. Casing inilah tubuh kita ini bait suci. Kumpulan dari tubuh Kristus ini adalah bait suci. Yesus adalah kepalanya. Di dalam setiap bait suci ini ada mezbah. Ya, kalau di zaman perjanjian lama mezbahnya terbuat dari batu, maka di zaman perjanjian baru mezbahnya adalah loh batu hati kita. Ya. Kalau di zaman perjanjian lama korban bakarannya adalah domba yang disembelih, kambing yang disembelih, lembu, merpati yang disembelih, maka di dalam perjanjian baru korbannya adalah daging kita yang disembelih. Ketika Anda tidak sanggup sangkal diri, pikul salib, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, maka Anda tidak pernah mempersembahkan korban. Pendeta Anda berkata yang namanya korban adalah uang. Enggak ya. Perpuluhan ke gereja adalah korban bakaranmu. Bukan. Korban bakaranmu adalah kedaginganmu yang disembelih. Ketika kamu difitnah, kamu tetap bisa mengucapkan berkat, bukan kutuk. Ketika uangmu ditilep sama pendeta lain, kamu tetap bisa mengucapkan berkat, bukan kutuk. Siapa di sini kalau yang ditilep uangnya ngutukin? Waduh, itu repot itu kalau sudah. Ini uang masalahnya, uang lagi, uang lagi. Ya ini pendeta satu cita duit, pendeta lain cita duit, semua pendeta ini gegeran duit semua, bikin malu ya. Ya nggak ada ikut cerita sok tahu ya. Ya nggak ngerti ikutan cerita sok tahu. Ya dia tahu semuanya. Bukannya nanya, ngecek nanya langsung loh. Sok tahu. Nah, ya. Ya nggak ngerti sok tahu, bukannya ngecek, ya. Sementara pendeta-pendeta tuh ikut ribut masalah duit, ikut rayahan duit. Nah itu tadi ya, hanya saling fitnah, saling mengutuki. Sehingga setiap hamba Tuhan sedang mempertontonkan kualitasnya. Tapi Anda kan nggak sadar. Para pengikutnya, para pengagumnya nggak sadar karena mereka sedang menyembah spirit Babel. Spirit Babel yang merasuk gereja. Mereka sedang kepenuhan spirit Babel, kepenuhan roh Babel. Ya, kejang-kejang. Ya Allah sekarang parah pasti kiri pidi kala pala. Pokoknya pendetaku paling benar, pendetanya orang lain salah semua. Lupa diri, ya kan? Anjing-anjing tidak masuk kerajaan sorga. Ingat-ingat itu ya, anjing-anjing tidak masuk kerajaan sorga.
Tetapi masalahnya korban daging itu bukan cuma daging yang sesangkal diri pikul salib. Anda juga harus mempersembahkan korban yang kudus. Sehingga kalau Anda tidak hidup di dalam kekudusan, nggak heran kamu kalah terus. Kalah terus, baru ditembak sedikit, disentil ya, pakai tulupan kacang. Tulupan itu saya lupa ya, bahasa Indonesianya saya lupa ya. Yang pakai bambu, ya bambu tuh cuman bambu kecil gitu, ada lubangnya gitu kan, panjang gitu kan. Terus pakai kacang hijau, itu ya. Nah, itu tulupan itu namanya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Kalau bahasa Jawanya ada peribahasa bingung kayak ketek ditulup. Bahasa Tegalnya itu ya. Keder kayak ketek ditulup. Nah, ketek ditulup gitu kan, pakai sumpit. Sumpit itu ya. Ya. Dia begitu bingung, kerannya bingung gitu kan, sampai garuk-garuk begitu. Baru terkutuk engkau, kan kutuk kau jadi kodok di dalam bokong. Langsung begitu. Itu kan saya hobinya begitu kan. Yang tidak mau nge-like, sekarang saya kutuk jadi kodok di dalam bokong. N26 ini paling suka ngutuk orang jadi kodok di dalam bokong ya. Beneran. Saya kutuk jadi kodok dalam bokong lu kalau nggak mau nge-like YouTube saya sama nggak mau subscribe. Nggak yang Islam, nggak yang Kristen, nggak urusan pokoknya. Udah nonton gratisan lu. Kutuk kau jadi kodok di dalam bokong. Nah itulah. Hamba-hamba Tuhan duitnya ditilep, akhirnya sukanya ngutukin. Baru disenggol dikit, kutuk semua. Akhirnya saling mengutuki ya. Makanya korbannya busuk, yang disembahkan adalah korban daging busuk. Anda sedang mempersembahkan korban daging busuk. Bukan cuma Anda, kita semua. Kita sedang mempersembahkan korban daging busuk. Hati-hati. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 4, korbannya Habil diterima, korbannya Kain tidak. Mengapa? Karena korbannya Habil diberikan dengan iman. Korbannya Kain enggak. Taunya dari mana, Pak? Dari Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habil mempersembahkan korban yang terbaik. Kain tidak punya iman. Sama-sama mempersembahkan korban. Tetapi karena iman. Iman dari mana? Iman timbulnya dari pendengaran rema. Dari remanya Kristus. Rema didapat dari mana? Rema didapat dari logos ditambah agape. Jadilah rema. Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Enak kan? Nah, terstruktur ya. Enak sekali kalau bertumbuh di dalam iman kita, ya dalam komunitas kita enak terstruktur Anda ya. Semudah itukah? Ya, semudah itu. Masalahnya yang mudah kamu bikin sulit. Betul enggak? Yang mudah kamu bikin sulit. Logos ditambah agape. Anda mau bilang agape gundul peang, baru dikatain jam tangannya 15 miliar sudah mencak-mencak. Baru ditanya nomor rekening sudah ribut, sudah meletar kemana, gegerannya minta ampun. Iya kan? Baru ditanya, istrimu berapa? Kamu menyuruh saya ini selingkuh karena terpaksa, tahu nggak? Karena saya nggak punya anak. Nah, mau cabul mah cabul aja, nggak usah kebanyakan alasan lu. Pakai alasan nggak punya anak, pakai apa segala macem. Intinya, ya, akhirnya semua ibadahmu menjadi sia-sia. Semua korban bakaranmu itu sia-sia karena kamu tidak memberikan korban yang terbaik. Karena engkau tidak punya iman. Logosnya mah penuh. Remanya nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada agapenya di situ.
Ya kan? Karena nggak ada agape-nya. Karena tidak ada kekudusan juga di sana. Karena kekudusan itu kan yang membuat busuk. Ketidakkudusan itu yang membuat busuk semua korban bakaranmu. Makanya imam-imam, waktu orang-orang Israel ini datang mempersembahkan korban bakaran, dia nggak tanya dosamu apa. Imam-imam itu tidak nanya, dosamu apa? Hah? Dosamu apa? Oh, dosamu ini apa? Berzina, kok korban bakarannya cuma merpati doang? Kurang ajar kamu. Hah? Nah, kamu nantang saya ya? Hah? Ayo, persembahkan. Ayo, domba. Ya, domba Australia. Oh, adanya domba lokal, Pak. Nggak bisa, domba Australia. Nggak ada begitu. Dosa ini kok, goceng kok njaluk selamat. Oh, imamnya nggak bilang kayak gitu. Nggak nanya dosamu apa. Dia nanya, mana korban bakaranmu? Diperiksa dulu, ya. Nggak boleh ada belatungnya. Di telinganya itu kan suka ada apa lalat itu kan, belatungnya lalat, domba itu kan. Diperiksa kepalanya, nggak boleh ada kudisnya, badannya semua tidak boleh ada kudisnya, tidak boleh ada kutunya. Bulunya harus bersih semua, ya. Dikuduskan. Persembahan itu dikuduskan. Yang diperiksa bukan dosanya. Yang diperiksa adalah korban bakarannya harus sempurna, tidak bercacat celah. Tidak ditanya dosamu apa. Sehitam apapun, semerah apapun dosamu. Korban bakarannya sempurna, maka dosamu dihapus seputih salju. Ya kan? Balik lagi strukturnya. Seperti tadi, nanti dengarkan ulang. Ya. Maka dari itu, ya, di dalam era perjanjian baru ini, yang paling penting bukan Anda pergi ke gedung gereja, yang paling penting bukan Anda jejeritan tangis-tangis, yang paling penting bukan Anda menyanyikan ritual-ritual, tetapi yang paling penting adalah metanoia dulu. Karena di dalam metanoia, ada, ini yang harus saya lakukan. Di dalam metanoia, ya, paradigma yang baru membuat Anda bisa ngerti. Jangan takut kalau difitnah. Anda tahu, Anda punya hikmat bagaimana menghadapi fitnahan-fitnahan itu. Ya kan? Kenakanlah ketopong keselamatan. Karena keselamatan, kelahiran baru itu menghasilkan metanoia. Ya kan? Sehingga ada panah api dari sejahat fitnahan, keji, dusta. Anda dijebak, Anda disakiti. Anda punya hikmat bagaimana cara menghadapinya. Efesus 6, kemarin kita sudah belajar ya beberapa hari yang lalu. Nyambung terus ya, kita nyambung terus ya. Semua pengajaran saya nyambung terus. Jadi ketika Anda lahir baru, lahir dari air, dibaptis, dan dari rema, itu akan mencuci otak Anda. Metanoia. Anda punya agape tambah rema, tambah metanoia lagi, punya agape tambah rema jadi metanoia, tambah hikmat. Sehingga Anda bersikap. Dulu saya difitnah, saya kejang-kejang. Kejar-kejar, kejar-kejar, lejat-lejat, ya, kelojotan. Setelah saya kemudian diperbaharui metanoia, ya, difitnah, saya masih kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet, tetapi sudah berkurang kelojotannya. Kemudian saya praktek lagi, metanoia lagi. Kemudian saya hanya kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet, sama sekali nggak ada kelojotan. Ya, dan kemudian saya difitnah lagi, cuman kejang-kejang doang. Lama-lama difitnah, saya cuman tertawa. Metanoia, semakin hari ya, metanoia, semakin hari kita makin ngerti bagaimana cara meresponinya. Apalagi ada bonus. Wah, tambah semangat. Setiap kali Anda menyelesaikan panah api dari si jahat dengan ketopong keselamatan, ya, maka Anda akan punya hikmat yang baru, pengalaman pribadi yang baru, next level,
ditambah ada bonus-bonus dalam berkat jasmani dan rohani. Enak kan? Berbahagialah orang yang rendah hati, karena ia akan memiliki bumi. Semua hal yang jasmani akan memiliki yang jasmania. Saya ajari anak saya, ya, rendah hati, nanti kamu akan kaya. Rendah hati. Ya, orang yang kere terus, yang jatuh terus, biasanya karena sombong. Kemarin sudah kita bahas waktu hari Minggu ya, pertanyaannya Pak HM itu kan, Pak HM Twin itu kan. Salah satu penyebab dia kere karena sombong, nggak rendah hati. Ya. Nah, akhirnya jadi temperamen dan rendah hati karena dia tidak metanoia. Kenapa kenapa kesenggol? Wah, tanduknya langsung keluar, bukan 2, langsung 10. Ya kan langsung 10 tanduk ya, Wahyu 6, Wahyu 13 keluar 10 tanduk, tanduknya 10. Ya kan? Nah, langsung nggak tanggung-tanggung 10 tanduknya keluar. Ngeri. Oke? Jadi pagi hari ini kita belajar ya, mendirikan mezbah hidup kita. Nah, itulah mezbah. Sehingga di dalam mezbah yang wangi itu, ya kan, doa kita didengar, harapan kita didengar. Tetapi Tuhan masih belum menampakkan dirinya kepada kita. Kita harus diakonia, karena Tuhan berkata, ketika kita berdiakonia, kita sedang menjamu para malaikat. Kita sedang melayani Tuhan. Karena ketika kita kasih makan orang miskin, engkau sedang memberi aku makan. Artinya ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus di situ. Dan diakonia itu karena hati yang kudus, daging yang disembelih. Ya, urutannya. Diakonia itu kemudian menghasilkan agape lagi. Agape menghasilkan rema. Rema menghasilkan metanoia. Metanoia menghasilkan kerendahan hati. Dan hikmat bagaimana cara kita menghadapi panah api dari si jahat. Terus diulang, makin besar, makin besar, makin besar. Gampang kan? Gampang. Anda yang bikin ribet. Kenapa? Kebanyakan alasan. Balik lagi, tahun kemarin, di awal tahun saya sudah pernah bilang, too many reasons to say no. The only reason to say yes is willingness. Artinya, silakan buka di kamus. Terlalu banyak alasan buat bilang enggak. Enggak bisa Pak, susah Pak. Tapi alasan, cuma satu alasan, supaya Anda bisa. Dan mampu. Ya apa? Mau apa enggak? Nah itu doang. Jangan banyak alasan. Sebenarnya, ya kan? Mau apa enggak? Semudah itu. Semudah mau apa enggak? Mau Tuhan. Bisa. Bisa. Ya. Serius ya, semudah itu ya. Maka mezbah itu kamu dirikan. Ada korban bakaran di atasnya yang kudus dan yang berkenan, itulah hidup kita. Dan kita bertemu dengan Tuhan di dalam diakonia kita. Doa kita dijawab. Hidup kita indah. Kemudian kita menjadi umat kepunyaannya. Imamat yang rajani. Ya, kalau sudah begitu itu setan ora doyan demit orang dulit. Ya kan? Sudah aman hidupmu. Tinggal nempel terus, lakukan terus perulangan. Bosan toh Pak? Enggak. Kamu akan melihat yang baru. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu baru. Remanya selalu baru bagi orang-orang ini. Ya kan? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.